Masih bingung cara mencari topik penelitian, pokok permasalahan kah, hingga pertanyaan penelitian buat skripsi, tesis, atau disertasi Anda? Ini jawaban yang akan saya berikan. Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Mursitama, selamat datang di channel ini yang akan membantu Anda dalam menyukseskan studi Anda di pendidikan tinggi. Tapi kalau konten-konten ini juga bermanfaat untuk pekerjaan Anda atau di bangku sekolah, ya, tentu silahkan saja. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencari permasalahan, ya, topik, atau bahkan pertanyaan penelitian, ini masih saya campur ya, tapi jangan khawatir ya. Bisa saja orang menemukan tema dulu ya, yang lebih besar, kemudian yang lebih kecil lagi judul ya, yang lebih kecil lagi kemudian pokok permasalahan. Tapi anggap saja Anda masih dalam tahap eksplorasi ya, mencari apa yang mau saya teliti lah, kira-kira demikian ya. Oke, nah cara yang saya sarankan ya, selain melihat fenomena, nah, kalau Anda belum lihat video-video saya yang terkait dengan mencari topik dari fenomena, silahkan ya simak video-video saya tersebut ya, bisa dicari di channel saya ini. Nah, saya ingin menyajikan cara besar yang kedua, yaitu melihat, mempelajari, mengamati dari literatur atau dari karya-karya ilmiah, aktivitas-aktivitas ilmiah di bidang studi kita. Artinya kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terkini dari bidang studi kita. Gimana caranya, Prof? Oke ya, ini simak terus ya. Nah, yang pertama adalah tentu Anda harus familiar dengan bacaan-bacaan terbaru di bidang studi Anda, atau kira-kira di topik-topik Anda lah ya. Di bidang studi Anda kan banyak subtopik ya, sub bidang-bidang kajian. Nah, dari situ Anda bisa menentukan kira-kira sebagai ide awal itu mana dari bidang kajian Anda yang menarik buat Anda. Nah, bisa dari buku-buku ya, dari artikel-artikel jurnal ilmiah baik nasional yang terbit di jurnal nasional terakreditasi ya. Dari utamanya sih kalau bisa sih minimum ya Sinta 2, 3 gitu ya. Kalau di bawahnya juga boleh ya, bukan berarti kalau di Sinta 4, 5, 6 itu jelek ya, tidak ya. Bisa saja penelitian-penelitian bagus yang ditulis dalam artikel bagus tapi terbit di jurnal yang akreditasinya masih di bawah. Nggak apa-apa, silahkan dicari idenya. Idenya adalah baca artikel-artikel terkini di bidang Anda. Nah, membaca judul abstrak ya, lari di kesimpulan. Nah, kalau abstraknya Anda menarik, baca, oh iya ini kayaknya cocok ini dengan topik saya yang kira-kira saya pikir-pikirkan gitu ya, atau saya idam-idamkan, saya bayang-bayangkan gitu ya. Nah, langsung lari di kesimpulan. Kenapa? Di kesimpulan cari bagian akhirnya, saran, rekomendasi, ada tak gitu, ada atau tidak gitu. Nah, biasanya artikel yang bagus itu akan menyediakan satu bagian ya, atau satu kalimat, dua kalimat yang menyarankan penelitian selanjutnya ya. Nah, penelitian selanjutnya sebaiknya membahas tentang apakah topik A, B, C, ataukah memasukkan variabel D, E, F, atau mengaitkan dengan teori X, Y, Z, dan lain-lain. Lihat ya. Nah, lakukan itu untuk ya 10 artikel jurnal ya. Kemudian tidak hanya artikel jurnal yang terakreditasi di Sinta, tapi juga akan lebih bagus lagi akreditasi di Sinta 1. Ya, itu adalah jurnal-jurnal internasional bereputasi ya, memiliki impact factor ya, yang baik itu di indeks oleh Scopus maupun Web of Science ya, Thomson Reuters gitu ya. Nah, itu akan lebih reliable lagi ya, lebih akurat lagi gitu.
sama caranya. Lihat judul, baca abstrak sekilas, kan abstrak itu hanya 150, 200 kata ya kan. Apalagi untuk beberapa jurnal itu sudah jelas ada abstrak yang terstruktur gitu. Ini topiknya tentang apa, menggunakan teori apa, metodenya apa, ya, hasilnya apa, kemudian analisisnya apa, kesimpulannya apa, kontribusinya apa, udah jelas di situ. Nah, kalau udah jelas akan lebih mudah lagi melihat temuan itu ya dari artikel itu sebagai bahan awal ya untuk mencari topik penelitian Anda. Lari lagi habis itu ke kesimpulan, cari di situ apa yang menjadi saran atau rekomendasi dari penelitian tersebut ya. Itu yang pertama ya. Bisa dari artikel, bisa dari buku juga boleh ya, karena bidang-bidangnya berbeda-beda. Ada yang buku itu menempati ya peran yang lebih penting gitu ya, atau ada yang artikel-artikel jurnal. Jadi saya tidak memperdebatkan mana harus dikutip, mana yang harus dipilih ya. Tentu kalau artikel akan lebih proses pembuatan artikel jurnal, pemuatannya itu kan lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan buku yang mungkin bertahun-tahun. Itu saja alasannya. Tapi kalau dari sisi kontennya, substansinya, dua-duanya menurut saya sih oke, nggak ada masalah. Yang kedua adalah familiar dengan bidang Anda dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiahnya berupa seminar nasional, seminar internasional, konferensi internasional, workshop kah, webinar dan lain-lain. Banyak sekali ya. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini semuanya ya, atau ya hampir semuanya lah dilakukan secara daring. Nah, search aja di internet kesempatan konferensi apa sesuai bidang Anda. Nah, di situ Anda ikuti. Kalau belum bisa menjadi presenter ya tentu gimana mau jadi presenter ya. Kan baru mau riset nih Prof gitu ya. Oke, jadi peserta dulu. Ya. Nah, topik-topiknya apa? Ya. Kalaupun ya, tidak bisa ikut karena berbagai macam alasan ya, mungkin biaya dan lain-lain misalnya. Nah, cari proceedingnya. Kalau sudah selesai acaranya, kegiatannya, cari proceeding-proceedingnya. Nah, banyak sekali proceeding yang tersedia dari publisher yang open access. Artinya bisa dibaca, bisa diunduh secara gratis. Ya. Nah, lihat, pilih artikel-artikel yang relevan. Keunggulan dari konferensi ini apa? Ya, konferensi internasional maupun nasional ya. Apalagi kalau internasional, biasanya kalau dipublikasikan oleh publisher bereputasi yang terindeks di Scopus maupun Web of Science, itu prosesnya, reviewnya, hasil papernya ya bagus gitu ya. Ya. Nah, apalagi kalau konferensi itu kan ingin mendiseminasikan temuan secara cepat gitu. Jadi banyak topik-topik baru, itu poinnya, benar sekali. Banyak topik-topik baru yang bisa dipelajari. Jadi tidak sekedar mengulang-ulang ya. Topik-topik lama direplikasi, diganti konteksnya, variabelnya tambahin gitu. Tapi Anda ingin sesuatu yang baru. Nah, bisa lihat di situ. Jadi lihat di konferensi internasional. Nah, dua hal itu deh ya. Kalau Anda bisa memulai dan melakukannya dengan baik, ya insya Allah ya ada gambaran gitu. Mencari topik di mana, mendapatkan ide di mana. Nah, tentu setelah mendapatkan itu, ya tentu kembali kepada Anda. Bikin list, boleh 5, boleh 3 lah ya, 3 topik-topik yang menurut Anda menarik. Nanti Anda kerucutkan. Nanti kemudian dipilih lagi, dipikir lagi sehingga bisa Anda dapat atau Anda jatuh pada satu pilihan yang Anda tentukan sendiri gitu loh. Anda bisa memilih mana yang terbaik di antara 3 itu. Nah, semoga tips ini ya bermanfaat buat Anda. Nah, silahkan berikan komentar di video ini. Nah, question of the day. Menurut Anda, adakah cara lain yang bersifat saintifik mengikuti kegiatan aktivitas ilmiah yang bisa ditambahkan untuk mencari ide atau untuk memfasilitasi ide ya? Atau dengan kata lain, kegiatan apa lagi sih? Kegiatan ilmiah apa lagi sih? Selain baca buku, baca artikel, ikut konferensi ya, yang bisa membuat Anda itu dapat aha gitu ya, aha moment gitu, yang kemudian muncul ide penelitian Anda. Baik,
Jangan lupa subscribe ya. Kalau video ini menarik, like juga dan bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin ya akan mendapatkan manfaat dari sharing saya ini. Tetap semangat, selalu sehat ya. Yakin bahwa usaha Anda akan sampai dan skripsi, tesis, disertasi Anda akan kelar ya dengan tepat, cepat. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.